sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, banyak di antara kita yang berpikir berarti perempuan ini poliandri, banyak suami. Ada 5 loh. Tetapi bukan demikian yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud, hari ini secara khusus kita live-nya di hari Minggu karena permintaan narasumber yang jadwalnya super padat. Nah, teman-teman yang belum kenal siapa itu Bro Vindes, nanti Bro Vindes akan kenalan lebih dalam, lebih lanjut tentang siapa beliau. Cuman saya kenal Vindes ini sudah cukup lama, kita teman satu pelayanan, dan buat saya Vindes ini dia kayak buku teologi berjalan, ya. Jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan luar biasa melayani Tuhan, dan pelayanannya juga sudah se-Indonesia, teman-teman. Jadi kita hari ini akan belajar banyak tentang bagaimana sih pentingnya membaca kitab suci, bukan hanya dari sisi teks, tapi secara kontekstual. Nah, ini dia. Shalom bro. Dulu tadi gue udah sedikit kenalan. Sebelumnya mungkin boleh Bro Vindes sedikit kenalan ke teman-teman. Siapa sih sosok Vindes itu gitu sehari-hari ya. Saya dengar ada bisnis juga, investment juga, jaga baby juga, ya pelayanan juga. Ini luar biasa deh. Oke, silakan. Oke, thank you Bro Mario. Shalom teman-teman, shalom Mario. Tadi sudah sempat diperkenalkan singkat, nama saya Alvindes Kapitsa. Biasa saya dipanggil Vindes, saat ini aktif pelayanan sebagai pewarta dan pengajar. Dan karena kebaikan Tuhan, saya juga dipercaya sebagai koordinator dari Forum Komunikasi Pewarta Mimbar dan Forum Komunikasi Pengajar Pembinaan di BPK PKKAJ Kepemudaan. Dan saat ini saya juga punya usaha yaitu toko kaos dan juga sebagai investor dan trader saham dan juga forex. Puji nama Tuhan, saya barusan dikaruniai seorang baby yang berusia saat ini hampir 4 bulan, nanti di tanggal 25 Juni. Itu kali ya perkenalannya bro. Oke, puji Tuhan. Iya, boleh. Jadi teman-teman yang nggak tahu apa itu BPK PKKAJ, jadi itu adalah singkatan dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Nah, jadi Brother Vindes ini sebagai koordinator para pewarta dan pengajar orang muda di Pembaruan Karismatik Katolik. Ya, jadi mendampingi mereka, yang menyiapkan mereka supaya bisa mewartakan sesuatu yang baik. Nah, itu Brother Vindes yang dipercaya di kepengurusan 3 tahun sekarang. Betul ya bro ya? Betul bro. Oke. Kitab suci itu kan merupakan pegangan hidup orang beriman. Ya, kita sebagai orang beriman, kita bukan cuma rajin baca kitab suci, tapi dikatakan kita juga harus menghidupi kitab suci itu. Kalau dari sudut pandang lu gimana bro? Seberapa pentingnya kitab suci itu bagi kehidupan kita? Oke, kitab suci dalam hal ini Alkitab tentunya menjadi pegangan penting bagi kita orang Kristen. Kenapa? Karena Allah mewahyukan dirinya itu melalui salah satunya dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan salah satunya kita kenal dengan Alkitab. Dan kalau kita perhatikan, banyak sekali perintah-perintah Tuhan, larangan-larangannya, lalu ajaran-ajarannya terkandung dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita butuh pegangan, kita butuh prinsip di dalam menjalani kehidupan, sehingga kita dapat hidup di dalam kebahagiaan dan menuju kepada kebahagiaan sejati, yaitu kerajaan surga. Kalau kita tidak punya pegangan ini, tidak punya prinsip-prinsip atau nilai-nilai, maka kita akan sulit untuk menuju kepada kehidupan kekal, yaitu kerajaan surga. Sehingga menurut hemat saya, Alkitab ini penting banget bro, untuk menjadi pegangan buat kita sebagai orang Kristen. Nah bro, Alkitab itu kan ada 2 nih, perjanjian lama, zaman sebelum Yesus, dan perjanjian baru pada saat Yesus lahir. Sedangkan itu kan zaman bisa dikatakan 2020 tahun yang lalu. Nah, korelasinya bagaimana nih bro, di perjanjian lama, perjanjian baru dengan saat sekarang ini? Range waktu penulisan Alkitab, perjanjian lama itu dimulai kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi, sebelum Yesus hadir. Dan perjanjian baru itu ditulis sampai dengan kira-kira
tahun 100 setelah Yesus lahir. Jadi ada waktu yang cukup panjang dalam sejarah penulisan Alkitab. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan kita tahu bahwa Allah itu dalam memberikan wahyunya bagi para penulis kitab suci atau Alkitab itu tidak mendikte, bro. Nah, ini yang harus ditekankan. Tidak kata per kata atau kalimat per kalimat lalu para penulis itu menulisnya. Bukan seperti itu. Tetapi Allah memberikan wahyunya, memberikan pengetahuannya, memberikan pengertiannya kepada para penulis kitab suci itu melalui kejadian hidup sehari-hari mereka, melalui budaya dan tradisi mereka. Nah, itu maka firman Tuhan sampai sekarang masih sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan itu sifatnya kekal, tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan nanti pada saat kita sudah meninggal dunia, firman Tuhan ini masih relevan untuk anak cucu kita, bro. Jadi, firman Tuhan ini akan selalu sifatnya kekal karena Allah itu selalu memberikan pengertiannya, wahyunya bukan dengan cara mendikte, tetapi melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup dari para penulis, dan kemudian kita bisa menggalinya lebih dalam kehidupan sekarang kita ini. Jadi selalu ada kaitannya. Dan ini karena pengalaman hidup sehari-hari inilah yang sampai sekarang masih relevan dengan kita. Oke, thank you, bro. Nah, next kita agak sedikit masuk ke dalam tema. Sebenarnya kalau dikatakan membaca kitab suci harus secara kontekstual itu apa sih maksudnya, bro? Alkitab itu konon katanya salah satu bahasa yang paling sulit dipahami selain bahasa hati seorang perempuan. Iya kan? Jadi memahami Alkitab itu sama sulitnya dengan memahami isi hati seorang perempuan. Konon katanya seperti itu, ya kan? Namun kalau kita curhat ya, oke. Namun sebenarnya kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar Alkitab itu menarik kok, ya. Apalagi secara kontekstual. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, seringkali kita itu terjebak di dalam memahami kitab suci secara tekstual. Ya, tidak salah memang, tetapi akan menjadi salah kalau keluar dari konteksnya. Ya, sebagai contoh, di Yohanes 4 mengenai Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Ini sebagai contoh ya, kita belajar memahami kitab suci secara kontekstual. Ini kan perikop sangat terkenal, bro. Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Perikop yang sangat panjang. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Nah, saya ingin fokus kepada ayat yang ke-15, 16 dan 17. Ya, 15, 16 dan 17. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Nah, sampai sini masih oke lah ya. Nah, cuman kalau kita tidak paham konteksnya, kita akan terjebak secara tekstual di ayat yang ke-18. "Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar." Nah, banyak sekali dari kita menafsirkannya secara tekstual, perikop ini. Ya, banyak di antara kita yang berpikir berarti perempuan ini poliandri, banyak suami. Ada 5 loh. Tetapi bukan demikian yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud bukan suami secara fisik, bukan suami secara status. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, agar kita tidak terjebak. Nah, mari kita buka 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Oke, perikopnya berjudul orang-orang Samaria. Yes. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Oke, saya akan jelaskan. Kerajaan Israel saat itu terpecah menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Kerajaan utara, ibu kotanya adalah Samaria.
kerajaan selatan, ibu kotanya ada Yerusalem. Dan tahun 722 sebelum Masehi, Samaria berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur menginginkan agar para penduduk Samaria ini sebagian itu diungsikan ke tempat yang lain. Lalu diisi dengan penduduk-penduduk dari negeri-negeri yang lain, yaitu 5 negeri yang sudah kita baca barusan. Ada Babel pertama, ya, Bangka Belitung. Oh, bukan lah ya. Oke. Yang kedua Kute. Oh, orang Bali nih, ya kan. 2 ya. 3 Awa. Ya, 4 Hamad, 5 Sefarwaim. Betul ya, Bro? Ada 5 ya? Iya, betul. Nah, masing-masing bangsa ini membawa kepercayaannya atau dewanya masing-masing untuk masuk ke dalam Samaria. Dan akhirnya mereka mengalami kawin campur. Inilah sejarah kenapa orang-orang Samaria dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi, karena mereka sudah tidak lagi 100% keturunan Yahudi. Makanya haram hukumnya bagi orang Yahudi untuk ngobrol dengan orang Samaria. Nah, Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria karena Yesus ingin memberikan teladan dan contoh untuk menabrak batasan-batasan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Karena Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh manusia, seluruh bangsa. Nah, maksud Yesus bahwa saat ini engkau telah memiliki 5 suami, itu bukan status secara fisik, melainkan 5 suami di sini adalah 5 dewa yang sudah selama ini disembah oleh orang-orang Samaria. Itu yang Yesus maksud. Jadi bukan perempuan Samaria ini poliandri, banyak suami, bukan. Tapi yang dimaksud Yesus adalah bahwa selama ini engkau itu sudah menyembah 5 dewa. Makanya Yesus menantang perempuan Samaria ini, coba panggil suamimu. Ya, panggil Tuhanmu, panggil dewamu yang selama ini engkau sembah, bisa nggak memberikan jaminan air kehidupan kekal, yang kalau engkau meminumnya, engkau tidak akan haus lagi. Nah, kalau kita balik lagi ke Yohanes 4 tadi, ya, di ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi pada saat Yesus mengatakan demikian, perempuan ini awalnya menganggap Yesus orang asing, lalu berubah menjadi nabi. Karena Yesus mengatakan hal yang tidak pernah perempuan Samaria ini bayangkan, bro. Ya, di ayat yang ke-18, sebelumnya, dikatakan sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Bukan berarti perempuan Samaria ini selingkuh, bukan. Yang Yesus maksud, sebab sekarang ini yang ada padamu bukan suamimu adalah siapa? Yesus. Yang Yesus sendiri. Karena yang sekarang, yang sedang ngobrol dengan perempuan Samaria adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang selama ini bukan Tuhan yang ia sembah. I see. Nah, ini yang harus dijelaskan secara kontekstual sehingga nggak terjebak kepada penghakiman bahwa perempuan Samaria ini ternyata banyak suaminya. Nggak seperti itu. Nah, Yesus datang, Yesus ingin menawarkan dirinya. Inilah aku yang bisa memberikan air hidup. Lalu kalau kita baca sampai selesai, akhirnya perempuan Samaria ini percaya Yesus adalah Mesias. Dia pergi ke kota-kota untuk memberitakan, aku telah menjumpai Mesias. Akhirnya orang-orang kota Samaria itu penasaran, datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menginap. Dan akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah sungguh Mesias. Jadi bukan perkara suami sebagai status, tapi Yesus ingin memberikan sebuah ajaran bahwa Dia datang sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Karena hanya Dia yang mampu memberikan air kehidupan yang kekal. Itu bro, contohnya. Butuh contoh lain? Boleh. Ini boleh ya. Butuh contoh lain ya? Iya, betul. Ini yang seringkali juga salah tafsir, bro. Pendalaman Alkitab jadi ini ya. Pendalaman Alkitab ya. Ini yang juga harus diluruskan. Coba kita buka, bro. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku padamu,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Nah, ini yang seringkali juga menjadi salah pengertian, bro. Bahwa kita kan orang Kristen nih. Kalau kita ditampar pipi kanannya, kalau kita dipukul, yaudah kita diem aja lah. Kita doain, jangan balas. Dan kita diem aja. Itu kan ajaran Yesus. Siapa bilang Yesus ditampar, Yesus diem aja? Coba buka deh Yohanes 18 ayat 23. Yesus waktu ditampar nggak diem aja. Jadi jangan sampai kalau kita ditampar secara fisik, kita dipukul secara fisik, lalu kita diem aja, kita bilang aku mengampunimu, nanti dulu gitu kan. Yohanes 18 ayat 23. Yohanes 18 ayat 23. Ya. 23. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku tunjukkanlah salah. Jika kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Nah, Yesus diam aja nggak? Debat. Yesus nggak diam aja. Yesus bilang kan, Yesus bertanya, kalau misalkan perkataanku salah, tunjukin dong salahnya apa. Kalau misalkan aku tidak salah, mengapa engkau menampar aku? Nah, seakan-akan kan ini kontradiktif ya, bro ya. Satu sisi Yesus bilang kalau ada yang menampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Tapi satu sisi pada saat Yesus ditampar, Yesus nggak diem aja. Justru Yesus tanya, kalau perkataanku salah, tolong tunjukkan. Tapi kalau misalkan tidak salah, mengapa engkau menampar aku? Artinya bahwa Yesus meminta kita untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kalau misalkan kita disakitin secara fisik, dengan diperlakukan tidak adil, jangan diem aja. Ya, jangan mau kita ditindas semena-mena tanpa ada kejelasan. Ini yang harus selalu saya tekankan. Kalau kita ditindas tanpa ketidakadilan, ya kita harus berani melawan. Yang dimaksud dengan Yesus secara kontekstual dalam Matius 5 ayat 39 tadi adalah gini, bro. Jadi Yesus itu menekankan bukan soal kekerasan fisik, bro. Nah, konteks Yesus bilang Matius 5 ayat 39 adalah bahwa saat itu pada umumnya orang-orang Yahudi menampar itu bukan dengan telapak tangan bagian dalam, bro. Tapi menampar dengan telapak tangan bagian luar. Jadi kalau nampar itu kayak gini pada umumnya. Nangkap ya, bro ya? Ya. Nah, maksudnya nampar seperti ini bukan menampar untuk menyakiti secara fisik, bro. Tapi menampar seperti ini, maksud Yesus adalah itu penghinaan. Jadi Yesus itu ingin berbicara kalau ada orang yang menghinamu, kalau ada orang yang menghakimimu, kalau ada orang yang membulimu, jangan dibalas. Tetapi doakan mereka. Ini yang Yesus maksud dengan barang siapa menampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Bukan soal kekerasan fisik, tapi soal bagaimana kalau kita dihakimi, kalau kita dihina, kalau kita difitnah, kita tetap mengampuni. Yesus pernah nggak difitnah, disangkal, Yesus bales? Yesus tanya balik? Enggak kan? Pada saat Petrus menyangkal Yesus, Yesus diam aja nggak? Yesus diam aja, Yesus terima. Pada saat Yudas Iskariot mau mengkhianati Yesus, Yesus justru meminta Yudas atau menyuruh Yudas Iskariot untuk melakukan. Silakan lakukan bagianmu. Kalau misalkan memang Yesus kan tahu bahwa dia akan diserahkan oleh Yudas Iskariot kan. Yesus nggak melawan. Jadi konteksnya adalah kalau ada yang menghina kita, kalau ada yang mau menjatuhkan kita, kalau ada yang mau membuli kita, kalau ada yang mau ngejulitin, nyinyirin kita, nggak apa-apa, kita doakan mereka. Ini yang harus kita sebagai pengikut Yesus harus benar-benar melihat secara konteksnya. Jangan secara tekstual yang nanti malah membuat kita semakin tidak memahami esensi dari konteks yang baik dan yang benar ini, bro. Jadi kita terjebak dalam fundamentalisme dan kita juga terjebak dalam
konsep-konsep pemikiran-pemikiran pribadi yang menyesatkan. Ya, oke. Ini ada satu juga nih bro, gue juga cukup penasaran sama satu ayat ini ya. 2 ayat tepatnya. Lukas 11 ayat 27-28. Tentang siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah ini sekilas sebagai pewarta, sekilas sih mudah dimengerti ya bro sebenarnya ya. Ketika gue baca 2 ayat ini, seolah-olah gue merasa gue udah ngerti nih. Cuman kalau lihat dari sisi kontekstualnya, kira-kira bagaimana nih bro? Lukas 11 ayat 27-28. Ini perikop yang bagus bro. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jadi perempuan ini merasa bahwa sungguh beruntunglah mamanya dari Yesus. Betul nggak? Iya. Nah, di ayat 28 banyak dari kita terjebak menafsirkannya karena secara tekstual. Seakan-akan Yesus menyangkal pernyataan perempuan ini. Karena Yesus menjawab, bukan, "Iya, mamaku bahagia." Enggak, Yesus nggak jawab demikian. Yesus justru menjawab, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia." Yesus menekankan itu. Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, seakan-akan kan Yesus tidak menuju kepada Maria kan, mamanya kan. Ya. Sedangkan perempuan tadi berteriak kepada Yesus bahwa sungguh bersyukurlah, beruntunglah mamamu yang telah menyusui dan membesarkanmu. Nah, justru sebaliknya, sebenarnya Lukas 11 ayat 27 dan 28, Yesus ingin menunjukkan bahwa yang Yesus maksud adalah mamanya sendiri, yaitu Maria. Kenapa demikian? Mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu dalam Lukas ya bro. Ya. Lukas 11 kan. Nah, kalau kita perhatikan di Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi yang Yesus maksud adalah Bunda Maria. Lukas menuliskannya dengan sangat indah. Di Lukas 11, Yesus mengarahkan Maria yang menerima firman Allah dan melakukannya. Dalam Lukas 1 ayat 38. Jadi penulis Injil Lukas ini sangat indah mengarahkan perkataan Yesus untuk menuju ke Lukas 1 ayat 38 ini. Ini secara kontekstualnya bro, bahwa sebenarnya sebelum Yesus berkarya, ada satu pribadi yang menunjukkan ketaatannya yang luar biasa terhadap perintah atau firman Allah. Siapa dia? Yaitu Bunda Maria sendiri. Bunda Maria sendiri. Datang, dia justru, ya ini sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, I see. Yes. Padahal waktu itu Yesus belum ada. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa sebelum aku ada nih datang ke dunia dalam wujud manusia, ada satu sosok, satu tokoh yang sangat bisa diteladankan dan sangat bisa dikatakan hidupnya bahagia, yaitu yang menerima firman Allah dan melakukannya. Bunda Maria menerima firman Allah dan melakukannya, walaupun resikonya dia tahu hamil di luar nikah. Perempuan kalau ketahuan itu pasti akan dirajam sampai mati sesuai dengan hukum adat istiadat Yahudi. Pernah nggak kita menerima perintah Tuhan, ancamannya sampai kita dihukum mati? Kalau gue sih nggak pernah bro. Iya. Iya kan? Kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tapi resikonya hukuman mati. Tapi Maria melakukan itu. Itulah kenapa Yesus bilang yang berbahagia adalah Maria sebenarnya. Contoh lain ya, ini menarik nih. Kita lihat Markus 1 bro.
Yang ringan-ringan dulu aja ya. Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Tiga ayat aja ya. Yesus dibaptis Yohanes. Injil Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, bro, ini yang juga harus kita lihat secara kontekstual. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Yesus dibaptis di sungai Yordan? Ya kan? Sedangkan banyak sungai-sungai lain di Israel. Betul ya, bro ya? Ya. Ya kan? Lu yang udah sangat sering ke sana gitu kan. Selain sungai Yordan, banyak sungai lain kan. Tapi kenapa yang dipilih adalah sungai Yordan? Dan saat itu, yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena dia tidak berdosa. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus mau ya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis padahal dia tidak memerlukan itu. Padahal dia tidak berdosa. Nah, orang berpikir bahwa ini bentuk solidaritas Yesus. Yesus ingin sama seperti manusia pada umumnya. Itu secara tekstual. Ya kan? Tetapi secara kontekstual kita bisa kaitkan dengan peristiwa perjanjian lama, bro. Bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanji oleh Musa, betul? Betul. Tapi kan Musa kan belum sampai di tanah perjanji. Ya, di Kanaan. Udah wafat kan? Iya. Yang meneruskan siapa, bro? Itu. Siapa namanya? Yosua, ya. Ya, Yosua yang meneruskan karya Musa, betul? Yosua sebelum masuk ke Kanaan, ke tanah perjanji, dia benar-benar memikirkan strateginya. Kota mana yang bisa dimasukin duluan? Ternyata masuk lewat kota Yeriko, betul ya? Alhasil, pada saat ingin masuk ke kota Yeriko, mereka harus melalui sungai Yordan. Ya. Nah, akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanji, ke Kanaan, ke kota Yeriko melalui sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Yes. Yosua itu dari akar kata Yehosua, artinya Yahweh atau Allah yang menyelamatkan. Nama Yesus juga akar katanya Yehosua, bro. Allah yang menyelamatkan. Ya kan? Nah, kalau di perjanjian lama dikisahkan Yosua membebaskan, ya kan, bangsa Israel yang sudah dimulai oleh Musa, lalu diteruskan oleh Yosua dari perbudakan di Mesir menuju kepada kemerdekaan di tanah terjanji, yaitu Kanaan. Itu Yosua perjanjian lama. Yehosua, yaitu Yesus dalam perjanjian baru, dengan masuk ke sungai Yordan, membebaskan manusia dari perbudakan dosa, menuju kepada tanah surgawi, yaitu kerajaan kekal. Oh, I see. Ya, nah ini loh. Gimana? Gue pernah dengar nih, bro. Jadi, kalau kita ke Holy Land, ziarah ke Holy Land itu biasanya kita sungai Yordannya itu di daerah atas. Ya, daerah atas, bukan daerah Yeriko. Yeriko dari daerah kanan ya. Jadi memang ada dikatakan sebenarnya tempat Yesus dibaptis itu yaitu sekitar daerah Yeriko itu sebenarnya benar. Gitu. Yeah. Keren nggak, bro? Keren loh. Ya, cuman kalau kita nggak apa konteksnya, kita tanda petik ya mengkerdilkan maknanya. Wah, itu kan bentuk solidaritas Yesus terhadap para pendosa. Tapi nggak sekerdil itu, ada makna teologis di dalamnya. Oh, Yesus dibaptis gitu ya? Iya. Gitu, oke. Tapi ada makna teologisnya dengan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ya. Lalu yang berikutnya, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak.
dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, banyak di antara kita berpikir langit benar-benar terkoyak nih, bro. Terus burung merpati datang. Enggak, itu cuma penggambaran penulis Injil Markus. Oke. Enggak letterlek. Ya, kita melihat secara tekstual, oh berarti langitnya terbuka nih, terkoyak nih. Lalu turunlah burung dari atas. Enggak. Ingat, penulis kitab suci, penulis Alkitab itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga gaya bahasanya juga berbeda-beda. Ya kan? Pendidikannya juga mereka berbeda-beda. Jadi harus kita pahami bukan dengan cara pikir kita sekarang, melainkan dengan cara pikir mereka di zaman itu, bro. Jadi mereka itu menggunakan imajinasi mereka. Jadi kita bisa paham secara kontekstualnya. Jangan kita telan mentah-mentah, nanti jadi fundamentalisme. Nah, maksudnya apa? Orang Israel zaman dulu itu percaya tempat tinggal Allah itu di langit, bro. Oke. Tempat tinggal manusia itu di bumi. Nah, ada jarak yang begitu jauh antara langit dan bumi. Nah, maksudnya langit terkoyak itu adalah berarti Allah benar-benar ingin membuka dirinya dan ingin memberikan dirinya untuk manusia yang selama ini telah terpisah jauh. Kedatangan Yesus dengan dibaptis di Sungai Yordan dengan gambaran langit terkoyak menandakan bahwa Allah membuka dirinya kepada manusia agar manusia bisa masuk kepada Allah melalui Yesus. Sang jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya Allah memperkenalkan diri kepada Yesus, memperkenalkan diri Yesus kepada orang banyak. Inilah Yesus, anak yang kukasihi. Karena Allah ingin mengenalkan Yesus sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Dia jembatan manusia kepada Bapa. Kalau langit itu tidak terkoyak, artinya bahwa Allah masih menutup dirinya agar manusia tidak bisa datang kepadanya. Nah, itu ada dalam perjanjian baru, bro. Coba kita buka Yesaya 63 ayat 19 sampai Yesaya 64 ayat 1. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyah di hadapan-Mu. Yes. Cakep, bro ya. Jadi langit terkoyak itu gambaran Allah turun, bro. Oke. Langit terkoyak itu menandakan Allah membuka dirinya terhadap pertobatan manusia yang mau datang kepadanya. Dengan kehadiran siapa? Kehadiran Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini secara kontekstualnya nih. Jadi kita bisa belajar apa yang menjadi dasar penulisan perjanjian baru itu tidak lari dari nubuat dalam perjanjian lama, bro. Ya. Lalu berikutnya, kita balik lagi ke Markus 1 tadi. Ayat yang ke-10, masih tetap di sana. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa bukan roh yang lain? Nah, banyak yang bilang merpati di sini adalah Roh Kudus. Padahal waktu itu Roh Kudus belum tercurah. Ayo lo. Yes, benar. Lalu gimana? Apa yang dimaksud dengan hadirnya roh dalam bentuk burung merpati ini? Nah, kita harus melihatnya secara kontekstual. Mengapa burung merpati? Mengapa nggak burung beo, burung kasuari, atau burung yang lain, gitu kan? Kenapa burung merpati? Pasti ada alasannya. Balik lagi, ini bahasa yang digunakan oleh para penulis Injil. Nah, dikaitkan lagi secara kontekstual di perjanjian lama, bro. Coba kita buka Kejadian 8 ayat 16 sampai dengan 12. Kita belajar nih. Ayat 6 sampai dengan 12. Ayat 6 sampai 12 ya. Gue baca ya. Yes.
Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Bahtera itu. Lalu ia melepaskan sarang burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam Bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari Bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Apa maksudnya, bro? Berarti kehadiran burung merpati yang sudah dilepaskan itu lalu kembali lagi dengan membawakan apa? Daun zaitun, menandakan bahwa berakhirnya hukuman Allah. Jadi burung merpati itu merupakan tanda berakhirnya hukuman Allah. Nah, kehadiran roh berupa burung merpati itu dalam Injil Markus bab 1 tadi ingin menjelaskan bahwa dengan kehadiran Yesus, dengan kehadiran roh dalam bentuk burung merpati tersebut, Allah ingin menyatakan bahwa hukuman Allah terhadap manusia itu sudah berakhir sebenarnya kalau orang-orang mau percaya dan beriman kepada Yesus. I see. Oke. Nah, bro ya. Ya. Nah, lalu yang kedua, kenapa burung merpati? Nah, kita buka Imamat 5 ayat 7. Imamat 5 ayat 7. Imamat 5 ayat 7. Gue baca ya. Imamat 5 ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapusan dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Oke, sekarang Imamat 12 ayat 6, bro, terakhir. Imamat 12 ayat 6. 12 ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapusan dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Artinya apa, bro? Dari tadi kan burung yang dipersembahkan adalah burung merpati, betul? Ya. Bukan burung-burung yang lainnya. Ya. Artinya bahwa hanya burung merpati yang layak dijadikan korban penghapusan dosa untuk rekonsiliasi dengan Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan peristiwa pembaptisan Yesus dengan adanya roh dalam bentuk burung merpati, di awal saya bilang ini gambaran penulis Injil Markus nih. Ingin mengatakan bahwa Yesus adalah pembawa damai, pembawa rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Karena kita tahu kalau misalkan orang Israel saat itu ingin menghapus dosa, harus memberikan korban penghapusan dosa. Betul ya? Berupa kambing, kalau nggak mampu burung merpati. Nah, kita sebagai orang Kristen, para pengikut Yesus ini tidak perlu melakukan tradisi seperti itu lagi. Karena kita sudah mempunyai Sang Imam Agung yang mau mempersembahkan dirinya sebagai rekonsiliasi, sebagai tanda keselamatan, sebagai jalan pendamaian antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus sendiri, sang tanda petik burung merpati. Itu konteksnya sebenarnya. Nggak serta-merta langit terkoyak, terus benar-benar burung merpati datang, enggak.
Ini hanya gambaran Injil Markus secara kontekstual, ingin menggambarkan kalau tadi apa yang burung merpati yang pertama sebagai tanda berakhirnya hukuman Allah, ya, betul ya, tanda berakhirnya hukuman Allah. Lalu yang kedua sebagai korban yang layak untuk rekonsiliasi dengan Allah, ya, sebagai penghapus dosa. Nah, semua ini terdapat dalam diri Yesus. Langit terkoyak menandakan Allah mau turun membuka dirinya agar manusia bisa datang kepadanya. Melalui siapa? Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat yang ke-11. Terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, inilah yang menjadi puncaknya. Gambaran-gambaran inilah yang akhirnya ditutup oleh penulis Injil Markus, bahwa Allah sungguh ingin memperkenalkan Yesus yang adalah anaknya, putranya yang tunggal, sebagai apa? Jalan satu-satunya dan sebagai yang sungguh berkenan bagi Allah. Nah, diperkenalkan tuh. Ya, ini menarik nih bro. Jadi kalau kita nggak paham secara kontekstual, bahaya. Kita hanya bisa berimajinasi bahwa sungguh itu ada, padahal nggak seperti itu. Itu hanya imajinasi dari penulis Injil Markus, tetapi memang tidak serta-merta asal-asalan, karena dikaitkan dengan nubuat-nubuat perjanjian lama. Oke, menarik banget ya sebenarnya. Ini mas 1 jam nggak cukup ya bro? Iya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya sebelum kita masuk ke closing statement. Boleh minta sedikit aja bro, kan Insight Tour ini kan kita ini adalah travel khusus perjalanan ziarah ke Holy Land. Ya, jadi kita itu justru pergi ke tempat-tempat yang kebanyakan ada di Alkitab. Ya, bahkan ada kesaksian beliau sudah bolak-balik ke Holy Land sampai ya udah hitungan belasan puluhan kali. Itu pun belum semua tempat di dalam Alkitab dikunjungi. Ya, jadi saking banyaknya memang tempat Yesus berkarya langsung di sana. Nah, kira-kira pesan buat calon peserta khususnya perjalanan ziarah ke Holy Land itu supaya benar-benar pada saat nanti pergi ke sana tuh bisa benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal, dan terutama harapannya kita sendiri sebagai turnya, kita mengharapkan orang pulang dari ziarah Holy Land itu imannya bertumbuh. Tipsnya adalah kita harus sebelum pergi ke Holy Land nih ya, harus belajar dulu mengenai tempat-tempat bersejarah dari awal Yesus dilahirkan sampai Yesus wafat, ya kan? Dan itu semua terdapat dalam Injil. Nah, kalau misalkan pusing Injil apa yang mau diperhatikan atau difokuskan, cobalah kita lihat di Injil Markus saja dulu. Ya, tipsnya baca Injil Markus dulu, karena Injil Markus itu Injil yang paling tua. Injil Markus juga merupakan salah satu sumber dari Injil Matius dan juga Lukas. Kenapa? Yang paling pertama berarti maksudnya Injil. Iya, yang paling pertama dan yang paling sederhana. Jadi daripada ribet-ribet, bingung nih mau Injil yang mana, kita coba fokus dulu ke Injil Markus. Karena Injil Markus itu Injil yang paling sederhana, ayatnya paling sedikit, 678 ayat, lalu nggak begitu sulit juga untuk dipahami bahasanya. Nah, kalau udah masuk Matius, Lukas, Yohanes, nanti takutnya tambah bingung. Nah, lebih baik fokus di Markus dulu, lalu kita benar-benar mendalaminya, perikop per perikop. Ya, oke. Thank you masukannya bro. Terakhir, karena waktu kita sudah mau habis juga, nggak berasa banget. Ini salah satu percakapan yang gue lakukan yang paling nggak berasa ya. Boleh dong bro bagian closing statement buat kita pendengar, terutama pesan-pesan buat kita semua, kaum muda pada khususnya, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tetap, apalagi di kondisi saat ini, iman kita tetap teguh ya. Bukan cuma iman kita teguh, tapi pengharapan kita akan Tuhan juga tetap full gitu ya. Amin. Dan terakhir boleh doakan kita bro di akhir. Yes. Ya. Oke. Teman-teman shalom buat teman-teman yang sudah ikut bersama live IG kurang lebih 1 jam ini, yang sudah menyapa kami semua. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, namun saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyapa teman-teman semua. Besar harapan saya dan juga Bro Mario dengan adanya live IG ini, kita benar-benar dapat belajar bersama mengenai kekayaan kitab suci, Alkitab kita secara kontekstual. Nah,
Pesan saya bahwa mari kita mencintai kitab suci, karena Santo Hieronymus mengatakan tak mengenal kitab suci, maka tak mengenal Kristus. Saya sungguh belajar dari awal sampai sekarang bahwa kitab suci, Alkitab itu begitu indah. Dan saya sungguh sangat bertumbuh di dalam iman dan pengharapan pada saat saya mulai mendalami kitab suci. Ada pesan-pesan Tuhan secara pribadi yang saya rasakan dan Tuhan juga tegur melalui setiap firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu hidup. Teman-teman kalau ingin sungguh hidup dalam kebahagiaan, saya mengalaminya sendiri dan kalau boleh saya sharing, teman-teman cuma satu kok kuncinya. Dengarkan firman Tuhan, dalami firman Tuhan, dan lakukan perintah serta firman Tuhan setiap hari. Percayalah kalau kita merenungkan firman Tuhan, mendalaminya, dan melakukannya setiap hari, maka hidup kita akan penuh kebahagiaan. Hidup bahagia itu bukan berarti hidupnya nggak penuh masalah. Hidup bahagia itu bukan berarti hidupnya nggak penuh dengan pergumulan. Tetapi hidup bahagia itu tahu bagaimana caranya bersyukur di saat kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan suasana yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi teman-teman, tetap kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Ingat, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Itu aja bro pesannya. Kita tutup dengan doa ya bro. Ya. Langsung? Oke. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami mengucapkan syukur atas setiap penyertaan-Mu. Terlebih kami boleh live IG pada kiranya sungguh berkenan bagi-Mu dan dapat menjadi berkat untuk kami semua. Dan juga Engkau berkati teman-teman yang saat ini sudah mendengarkan. Semoga boleh menjadi berkat untuk mereka semua, dan semoga mereka juga boleh bagikan kepada orang-orang yang lain. Terima juga berkati Insightur agar boleh mengepakkan sayapnya, menjangkau lebih banyak jiwa, membawa banyak orang untuk datang ke Holy Land, untuk boleh mengalami sukacita di sana. Kau juga berikan Mario dan keluarga kesehatan, Kau berikan berkat-Mu atas dia dan keluarganya. Terima kasih Bapa, semua ini kami mohon oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you ya. Thank you, bro. Buat teman-teman juga yang sudah gabung, thank you so much atas dukungannya, dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Terus salam buat istri sama baby ya. God Ya, bless. salam juga buat istri sama baby ya. God bless ya bro ya. Thank you ya teman-teman.